Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terupdate hanya untuk Anda. Dan inilah Breaking News selengkapnya. Debat perdana Pilkada Pesawaran 2024, dua paslon siap adu gagasan. Dua pasangan calon atau paslon yakni Aris Sandi Supriyanto dan Nanda Indira Antonius Muhammad Ali mengikuti debat perdana Pilkada Pesawaran 2024. Adapun debat perdana Pilkada Pesawaran 2024 tersebut berlangsung di Gedung Adora, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran pada Selasa 29 Oktober 2024. Menurut pantauan Tribun Lampung, kedua paslon telah tiba pukul 13 waktu Indonesia Barat dan bersiap memulai dalam debat perdana Pilkada Pesawaran 2024. Dalam sambutannya, Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Pesawaran Yatin Putro Sugiono mengatakan debat perdana ini bertema pembangunan sosial dan juga pelayanan publik. Yatin mengharapkan debat ini dapat menjadi ajang untuk menyampaikan gagasan-gagasan segar yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pilkada, khususnya pada hari pemungutan suara yang dijadwalkan pada 27 November mendatang. Menurutnya, ini adalah momentum penting dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun ini. Debat ini diharapkan dapat menjadi ajang bagi masyarakat untuk menilai langsung visi dan misi dari kedua paslon, sehingga dapat memilih pemimpin yang tepat untuk masa depan Pesawaran. Debat perdana Pilkada Pesawaran 2024 menghadirkan 5 panelis ahli di bidang sosial dan politik. Diketahui, debat perdana Pilkada Pesawaran 2024 digelar di Gedung Adora, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran pada Selasa 29 Oktober 2024. Kelima ahli ini turut memberikan pertanyaan dan bagi kedua pasangan calon bupati yang berkompetisi di Pilkada Pesawaran. Pada sesi pertama, paslon 01 Aris Sandi Supriyanto menyampaikan visi misinya. Keduanya dengan fokus pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung peningkatan potensi sumber daya manusia dan alam. Selain itu, Aris Supri juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur berkualitas sebagai penghubung simpul-simpul perekonomian di Pesawaran. Di sisi lain, paslon 02 Nanda Anton menawarkan visi misi untuk menjadikan Pesawaran sebagai penyangga bagi Provinsi Lampung sekaligus mengembangkan potensi pariwisata. Nanda juga mengusung rencana pengembangan infrastruktur yang fokus pada peningkatan sumber daya manusia, khususnya di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan konektivitas di berbagai sektor seperti perkebunan dan UMKM. Program andalan Nanda dan Antonius yaitu program Cakep, cerdas, aman, kreatif, efektif, dan produktif. Debat kedua paslon telah berlangsung mulai dari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Adora, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran. Berikut suasana debat Pilkada Pesawaran hari ini. Di Geraha Adora, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dalam rangkaian debat putri putaran pertama calon bupati dan penyerangan secara simbolis pertandingan dan panelis ketua KPU Kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah musim paceklik menyenangkan hadir di sini, kompetisi Pesawaran yang lebih baik. Salam sejahtera untuk kita semua, hadirin. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Pesawaran atau yang mewakili, yang kami hormati Forkopimda, Komisi Pemilihan Daerah Kabupaten Pesawaran, Bawaslu, seluruh panelis debat kebutuhan hidup bersifat dasmani, ekonomi, dan sosial. Alhamdulillah, Nanda Anton terpilih menjadi wakil bupati dan wakil bupati. Masa Pesawaran cakep akan menjadi fondasi bersama
meningkatkan dan memperbanyak SMK. Padahal kita semua tahu SMK itu adalah wewenangnya provinsi, bukan wewenangnya kabupaten. Ya gitu. Kemudian tadi Pak Anton bilang jalan yang lurus hanya 400 kilo. 400 kilo. Ya memang di pesawatnya 1.100. Baik, Tribuners, melihat dari debat Pilkada Pesawaran hari ini pada Selasa 29 Oktober 2024 dari kedua paslon 01 Aris Sandi Supriyanto dan 02 Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali. Berikut kami telah merangkum debat Pilkada Pesawaran 2024. Yang pertama, dua pasangan calon atau paslon yakni Aris Sandi Supriyanto dan Nanda Indira Antonius Muhammad Ali mengikuti debat perdana Pilkada Pesawaran 2024. Adapun debat perdana Pilkada Pesawaran 2024 tersebut berlangsung di Gedung Adora, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran pada Selasa 29 Oktober 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Pesawaran, Yatin Putro Sugino mengatakan debat perdana ini bertema pembangunan sosial dan pelayanan publik. Selanjutnya, pada sesi pertama, Paslon 01 Aris Sandi Supriyanto menyampaikan visi misinya. Keduanya dengan fokus pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung peningkatan potensi sumber daya manusia dan alam. Selanjutnya, Aris Supri juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur berkualitas sebagai penghubung simpul-simpul perekonomian di Pesawaran. Di sisi lain, Paslon 02 Nanda Anton menawarkan visi untuk menjadikan Pesawaran sebagai penyangga bagi Provinsi Lampung sekaligus pengembangan potensi pariwisata. Nanda juga mengusung rencana pengembangan infrastruktur yang fokus pada peningkatan sumber daya manusia, khususnya di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan konektivitas di berbagai sektor seperti perkebunan dan juga UMKM. Baik, Tribuners, terkait dengan debat calon bupati dan calon wakil bupati Pesawaran bertemakan pembangunan dan pelayanan publik, kita langsung terhubung dengan pengamat Bapak Triyono. Selamat sore, Pak Triyono. Sore, Mbak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak, langsung saja. Juga melihat dari kacamata pengamat ya, Pak, sebenarnya apa yang diharapkan dari debat perdana ini dalam konteks isu lokal di Pesawaran sendiri? Iya, Mbak. Jadi pada prinsipnya agenda debat publik gitu ya antar paslon dalam Pilkada serentak 2024 ini tidak lain itu adalah memberikan edukasi kepada masyarakat gitu ya. Nah, wabil khusus di Kabupaten Pesawaran. Nah, edukasi ini tentu untuk mengenalkan calon-calon yang hadir ya ikut kontestasi dalam Pilkada serentak di Kabupaten Pesawaran. Nah, dalam hal ini kan kita lihat di Pesawaran itu ada dua paslon. Nah, maka kegiatan debat publik ini tentu pertama selain mengedukasi dan sosialisasi kepada publik, kepada masyarakat yang bertujuan untuk lebih mengenalkan calon-calon yang akan memimpin eksekutif di Kabupaten Pesawaran 5 tahun ke depan. Itu poin pertama. Kedua, debat publik ini tentu menjadi sarana yang penting bagi masyarakat untuk melihat sejauh mana visi, misi, dan program yang akan ditawarkan 5 tahun ke depan. Nah, tentu kedua paslon ini mempersiapkan segala sesuatunya gitu ya, plus minus yang kemudian antara calon bupati dan wakil bupati itu saling melengkapi satu sama lain. Nah, yang ketiga, tentu kegiatan debat publik ini sebagai bagian ya dari jaring aspirasi, karena outputnya adalah pasca dari debat publik ini nanti publik akan melihat ya
bagaimana sosok kedua paslon ini nanti 5 tahun ke depan itu seperti apa. Nah, disinilah kemudian pentingnya kegiatan debat publik dalam kontestasi Pilkada serentak 2024 ini, Mbak. Baik Pak Trino, sedangkan dalam debat kedua paslon tersebut, sebenarnya mana sih Pak dari kedua paslon yang kira-kira lebih menguasai tentang pembangunan sosial dan pelayanan publik kali ini? Sebenarnya saya melihat ya kedua paslon ini dari sisi persentase memiliki sama-sama ya kemampuan dalam memahami kondisi di Kabupaten Pesawaran. Kita tahu ya paslon 01 ini Pak Aris Sandi, kemudian wakilnya Pak Supriyanto, ini kan kita lihat pernah ya menjabat di periode sebelumnya menjadi Bupati Pesawaran. Tentu dengan pengalaman ini beliau ya Pak Aris ini tentu memiliki pengalaman panjang yang tahu tentang Medan dan seluk-beluk Pesawaran itu sendiri. Ditambah memang Pak Supriyanto gitu ya, walaupun beliau ketua dari DPW P3 Provinsi Lampung, tapi beliau kan dapilnya itu di Pesawaran, sehingga sedikit banyak memahami bagaimana kondisi real di Kabupaten Pesawaran, sehingga program-program yang ke depan ya kalau kita lihat itu tentu yang akan langsung bersentuhan dengan masyarakat di Kabupaten Pesawaran. Nah, sedangkan di paslon 02 sendiri gitu ya, Bu Nanda dan Pak Antonius itu sedikit banyak beliau kan istri dari Bupati Petahana saat ini. Sedikit banyak tentu dengan program PKK-nya itu ikut ya menyelami bagaimana melihat kondisi masyarakat Kabupaten Pesawaran. Nah, 2 poin ini ya tentu menjadi pengalaman dari kedua paslon ini, sama-sama tentu ya berusaha bagaimana meyakinkan publik bahwa mereka itu siap dan mampu gitu ya. Tinggal kemudian nanti pilihan itu kembali kepada masyarakat Kabupaten Pesawaran. Itu, Mbak. Baik Pak Triono, jadi sebenarnya kita ketahui bahwa debat pertama kali ini bertemakan pembangunan sosial dan pelayanan publik. Sebenarnya apa yang harus menjadi fokus utama dalam debat ini agar relevan dengan kebutuhan masyarakat Pesawaran? Ya, tentu terkait dengan kondisi Pesawaran itu sendiri ya, terutama di daerah-daerah pesisir itu yang pertama ya, yang barangkali dari sisi kesejahteraan belum terlalu maksimal ya terberdayakan program-programnya di periode-periode sebelumnya. Nah, maka ini tentu menjadi sebuah tantangan dan peluang bagi kedua calon bagaimana daerah-daerah pesisir itu juga menjadi konsen pemerataan pembangunan di Kabupaten Pesawaran. Kedua, tentu terkait dengan pendidikan ya. Pendidikan bagaimana anak-anak di Pesawaran itu diyakinkan bahwa mereka itu pendidikan itu bisa selesai minimal 9 tahun gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan angka stunting di Kabupaten Pesawaran itu juga seyogyanya menjadi konsen gitu ya paslon dalam merumuskan program-program ya ke depan. Nah, kemudian terkait dengan akses kesehatan gitu ya yang mudah didapatkan oleh masyarakat gitu ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang biasanya kecenderungan masyarakat itu mengharapkan gitu ya, berharap ada pemimpin itu yang mampu menjembatani dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat gitu ya, dengan pelayanan yang maksimal, yang tidak hanya setengah hati tapi betul-betul maksimal. Bagaimana akses kesehatan, akses pendidikan, kemudian akses air bersih gitu ya, itu terperhatikan dan terberdayakan. Apa-apa yang menjadi kebutuhan ya primer di masyarakat Pesawaran itu sendiri, Mbak. Baik Pak Triono, lalu tadi kan Pak Triono menyebut bahwa debat ini untuk mengedukasi tentang kedua paslon tersebut kepada masyarakat. Tapi sejauh mana sih debat ini dapat mempengaruhi pemilih, terutama bagi generasi muda kan saat ini dalam menentukan pemilihan mereka? Ya, jadi prosentasenya dalam hal debat publik ini memang dia sifatnya itu ya Mbak, melihat kondisi dari daerah masing-masing. Ketika debat itu di wilayah-wilayah yang
kantong dari sisi jaringan media itu lebih baik, itu akan cepat terserap. Jadi apa-apa hasil dari debat publik itu akan mudah tersampaikan. Nah, tetapi debat publik ini itu menjadi tidak tercover ya, manakala di daerah-daerah pinggiran yang jauh dari akses katakanlah media atau informasi ya, terbatas jaringan dan lain sebagainya. Nah, maka disinilah perlunya sebuah perpaduan tugas dari tim sukses dan konsultan politik kedua paslon itu, bagaimana memadukan ya informasi, program-program, visi misi yang dicanangkan oleh kedua paslon itu tersampaikan kepada publik itu dengan baik melalui media sosial yang ada ya, maupun pendekatan-pendekatan dalam kegiatan kampanye beberapa pekan terakhir ini. Itu yang pertama. Yang kedua, debat ini tentu akan memberikan pengaruh gitu ya kepada pemilih, khususnya kaum milenial gitu ya. Ini sangat memberikan Mbak ya, memberikan dampak yang cukup signifikan bagaimana gitu ya paslon-paslon ini itu bisa meyakinkan pemilih-pemilih pemula itu dalam berbagai programnya. Nah, disinilah kemudian strategi politik itu penting ya, khususnya kepada pemilih pemula ini. Nah, jadi sekali lagi tentu kegiatan debat publik ini akan memberikan efek gitu ya, paling tidak dalam 1-2 pekan ke depan itu akan memberikan pengaruh dari dua paslon ini pada saat debat publik itu mana yang lebih memberikan efek gitu ya kepada masyarakat dengan program-program yang ditawarkannya. Baik, lalu terakhir Pak, apa strategi yang sebaiknya diterapkan oleh kedua paslon itu untuk menarik perhatian pemilih selama debat? Jadi kalau konteksnya di masa debat ya, tentu narasi-narasi yang perlu dibangun itu adalah ide-ide baru ya, ide-ide baru yang ditawarkan oleh calon bupati dan wakil bupati di Pesawaran. Nah, poin pertamanya itu adalah bagaimana narasi-narasi yang dibangun itu yang memang langsung real ya dirasakan oleh publik, dirasakan oleh masyarakat Pesawaran. Contoh umpamanya bagaimana terobosan visi misi program paslon 1 dan paslon 2 ini dalam mengentaskan kemiskinan umpamanya, dalam memberikan akses pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur di daerah-daerah pesisir dan pinggiran katanya. Nah, maka publik itu mengharapkan ya info-info dan terobosan seperti apa yang disampaikan oleh dua paslon ini. Ini poin yang pertama. Yang kedua, narasi yang dibangun dalam debat ini itu adalah bagaimana ya meyakinkan publik di Pesawaran bahwa kehadiran paslon ini untuk semuanya, tidak terkotak-kotakan oleh kelompok A, kelompok B, golongan ini, golongan itu, tidak. Tapi memang mereka hadir betul-betul sebagai seorang pemimpin, pelayan masyarakat, pelayan publik yang siap gitu ya, memberikan, meningkatkan dan membawa kemajuan untuk Kabupaten Pesawaran. Itu poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, tentu debat publik ini gitu ya, publik itu berharap betul gitu ya, bahwa tidak hanya sekedar formalitas kegiatan debat publik ini, tapi ada esensi yang memang betul-betul disampaikan kepada publik, meyakinkan publik, sehingga pada saat 27 November nanti publik itu menjadi yakin, ini loh pilihan saya, ini loh pilihan saya gitu. Ada sebuah keyakinan pasca debat publik ini. Nah, tentu sekali lagi kita berharap gitu ya, kegiatan debat publik ini tidak hanya sekedar formalitas semata. Nanti di debat publik kedua lebih ya menyentuh kepada isu-isu krusial yang memang dihadapi, yang dibutuhkan oleh publik, masyarakat di Kabupaten Pesawaran. Dan sekali lagi, kondisi masyarakat kita saat ini itu adalah membutuhkan solusi, ya, membutuhkan solusi terhadap problem-problem yang dihadapi di daerah. Kemudian apa program-program yang meyakinkan ya, yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Pesawaran. Itu poin yang diharapkan oleh publik saat ini. Baik, jadi masyarakat memang butuh solusi ya Pak ya. Mungkin itu saja ya Pak Triyono. Terima kasih sama-sama Mbak Novi bersama dengan kami sore hari ini. Terima kasih Pak.
Baik Tribuners, itulah tadi breaking news bersama dengan saya Fenty Novianti. Nantikan informasi selanjutnya hanya di YouTube Tribunnya Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Terima kasih dan sampai jumpa.